menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Reno Kristianti Cipto Diharjo. Hai, apa kabar teman-teman? Selalu sehat dan makin keren ya. Omah Simak Channel OSC mengucapkan terima kasih untuk sambutan yang sangat hangat dari teman-teman pada setiap konten yang kami unggah. Oke teman-teman, pada 2 episode sebelumnya kita telah membicarakan bagaimana Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur mampu menginspirasi para pembaca dengan serangkaian pemikiran yang sangat penting. Nah teman-teman, meyakini peran karya sastra bagi perkembangan kepribadian, kita jadi bertanya-tanya nih, bagaimana mengajarkannya kepada generasi muda, membentuk kepribadian yang matang. Nah teman-teman, saya beruntung dapat menghadirkan Ibu Lea Setianingrum, seorang guru sastra di suatu SMA, untuk berbagi dengan sahabat-sahabat Omah Simak Channel tentang pengalamannya mengajar. Halo Bu Lea, OSC ingin tahu nih bagaimana langkah-langkah yang Ibu terapkan dalam mengajar sastra kepada para siswa SMA agar mereka itu mampu menganalisis karya sastra dengan baik. Sebenarnya dalam mempelajari sebuah karya sastra, anak-anak di sekolah kami ini memang diajar sejak dini, diperkenalkan sejak dini, dan memang kurikulum yang sekolah ini ikuti adalah kurikulum yang memang menekankan pentingnya sastra. Dan kalau di kelas saya, langkah-langkah yang ditempuh tentu saja kita mulai dari dasarnya dulu, mengidentifikasi dulu, memahami, mendalami unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Tetapi juga setelah itu siswa diajak untuk memahami konteksnya, memahami sejarahnya, situasi sosial masyarakat pada zaman penulis itu hidup atau pada zaman penulis itu menulis karyanya. Kita harus bisa mencoba membantu mereka untuk melihat bahwa latar itu pasti sangat berpengaruh, latar belakang penulisnya. Situasi sosial masyarakat pada zaman karya itu dibuat itu pasti berpengaruh. Dan juga inspirasi penulisnya. Kemudian juga saya mendorong para siswa untuk berpikiran lebih terbuka. Saya selalu mengajak dan mengingatkan mereka semua bahwa tidak ada satupun interpretasi atau pemahaman yang hanya ada satu pemahaman yang benar terhadap sebuah karya sastra. Sebagai pembaca, mereka memiliki pengalaman mereka sendiri yang mereka bawa, dan di kelas mereka diajak untuk saling berbagi, untuk saling memperkaya. Selain itu adalah mereka belajar untuk peka. Mereka dilatih untuk lebih peka dalam memahami apapun yang ada di dalam karya sastra itu, baik bahasanya, baik itu kritik sosial yang diberikan, atau mungkin makna muatan yang disampaikan oleh penulis, seperti itu. Jadi siswa benar-benar dilatih untuk menggunakan semua kompetensi-kompetensi yang ada di dalam diri mereka untuk bisa menganalisis sebuah karya sastra. Di sekolah tempat Ibu mengajar, khususnya di tingkat SMA, genre apa saja dan berapa jumlah karya sastra yang wajib dibaca dan dianalisis oleh para siswa, Bu Lea? Di tempat saya mengajar, untuk kelas 10, para siswa diminta untuk membaca 4 karya sastra dalam 1 tahun ajaran. Untuk di tingkat kelas 11 dan 12, di mana
ada 2 penjurusan kelas, yaitu yang tingkat standar dan tingkat atas. Mereka memiliki ketentuan yang berbeda. Untuk yang tingkat standar, terutama di kelas sastra, total karya sastra yang dipelajari adalah minimal 9 karya dalam 2 tahun. Sedangkan kalau yang di tingkat atas, dalam 2 tahun ajaran, total yang diajarkan itu minimal 13 karya. Banyak karya yang kami eksplor, tetapi pastinya siswa dibukakan cakrawalanya untuk mempelajari berbagai genre. Puisi, drama, novel, cerpen, roman, semuanya dipilihkan untuk mereka. Saya sangat menyukai setiap momennya, di mana kami mempelajari puisi-puisi Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, teks drama karya Rendra, novelnya Melina Tansri, atau bahkan karya terjemahan seperti teks drama karya Dürrenmatt dan Mark Twain atau Ibsen. Kemudian pilihan cerita pendeknya juga luar biasa banyak, dari Ahmad Tohari, Budi Dharma, Clara Eng, Reda Gaudiamo, hingga Eka Kurniawan. Dan tentu saja tak lupa roman Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Bu Lea, sejauh mana pelajaran sastra di SMA mampu memberi pengaruh positif terhadap perkembangan para siswa? Bertahun-tahun saya mengajar, dan saya sendiri adalah salah satu pribadi yang jatuh cinta terhadap karya sastra, dan khususnya karya sastra Indonesia. Karena dengan karya sastra, mempelajari, membaca, dan merenungkan karya sastra Indonesia, kita semua, saya rasa, diajak untuk lebih memahami akan kehidupan manusia, akan pengaruh lingkungan sekitar terhadap manusia itu sendiri. Kita diajak untuk lebih merenung, lebih peka, sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Karena sastra pastinya terinspirasi dari kehidupan manusia yang sebenar-benarnya. Seperti contohnya dalam Bumi Manusia itu sendiri, para siswa saya dari berbagai angkatan, selain bisa menemukan isu rasisme yang sangat kental yang Pram coba bawakan, kemudian juga feodalisme di dalam Bumi Manusia, mereka bisa menemukan adanya krisis identitas. Mereka bisa menemukan masalah perbudakan di zaman penjajahan Belanda. Mereka bisa melihat adanya stereotip gender, adanya ketidaksetaraan gender, adanya dehumanisasi, adanya penyalahgunaan kekuasaan di situ. Dan itu semua karena proses diskusi di kelas. Itu semua karena mereka diajak dan diasah untuk berpikir kritis. Dan mereka juga belajar, diajak untuk melihat apakah hal-hal tersebut masih relevan di zaman sekarang. Kemudian dengan mereka diajarkan dan mereka belajar, bahkan mereka bisa menemukan sendiri bagaimana mereka bisa memiliki sebuah rasa respect, ya, memiliki rasa hormat terhadap sastra Indonesia, budaya Indonesia, di tengah gelombang budaya yang sudah membombardir dari luar sekarang ini, tapi mereka bisa menunjukkan apresiasi yang luar biasa terhadap sastra Indonesia. Ada kutipan yang sangat menarik di Bumi Manusia, waktu itu dikatakan oleh Mingke, saat Mingke mencoba melawan pengadilan putih dengan tulisan-tulisannya, dan mencoba menggait perhatian dari masyarakat luas. Dan dia mengatakan, aku berpaling kepadamu, karena orang-orang yang dekat denganmu pun tidak pernah menjawab. Kaulah yang menjawab sekarang. Aku hanya menulis tentang yang ku ketahui dan yang ku anggap aku ketahui.
bukankah segala ilmu dan pengetahuan juga berasal tidak lain dari kau sendiri? Saat dia merasakan putus asa itu, saat dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, dia juga akhirnya bisa menemukan bahwa dia bisa berpasrah, tetapi di satu sisi lagi dia tetap berjuang. Dan banyak sekali kutipan-kutipan di dalam Bumi Manusia yang syarat makna seperti ini, dan para siswa benar-benar ditantang untuk bisa mendalaminya, melihat bahwa mereka bisa bertumbuh secara karakter, mereka juga bisa melihat kepada kepercayaan mereka sendiri, tetapi mereka juga ditantang untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Bukan hanya belajar, tetapi berkontribusi terhadap orang-orang di sekitar mereka, terhadap di dunia mereka. Nah, luar biasa ya teman-teman. Ternyata di sekolah tempat Bu Lea mengajar, para siswa dilatih untuk menganalisis karya sastra. Teman-teman tentu bertanya-tanya juga kita, seperti apa hasil analisis siswa SMA terhadap suatu karya sastra? Nah, Oma Simak Channel juga mendapat kiriman nih dari siswa SMA di Karawaci, Tangerang, hasil analisisnya terhadap novel Bumi Manusia. Kita simak ya bersama-sama. Halo pemirsa Oma Simak Channel, perkenalkan nama saya Katiana dan saya akan bicara tentang teks Bumi Manusia. Melalui Bumi Manusia, saya melihat isu global eksploitasi anak. Di kehidupan nyata, orang tua rela mengeksploitasi anaknya hanya untuk memuaskan nafsu dunia mereka sendiri, dan ini yang terjadi dan terlihat dari teks Bumi Manusia. Ayahnya Sanikem, sebagai seseorang yang sangat terobsesi dengan jabatannya, membuat dia rela mengeksploitasi anaknya sendiri, yaitu Sanikem. Ini pertama terlihat di baris 10-18 pada halaman 119, di mana Sanikem menceritakan, dari kantongnya Tuan Besar Kuasa mengeluarkan sampul kertas dan menyerahkannya pada ayah. Sampul itu berisikan uang 25 gulden penyerahan diriku kepadanya, dan janji ayah akan diangkat jadi kasir setelah lulus dalam pemagamannya selama 2 tahun. Terlihat dari sini dan kutipan ini bagaimana ayah Sanikem menjual anaknya demi jabatan saja. Ini merupakan penokohan tidak langsung akan sifatnya yang terobsesi dengan jabatan sehingga ia rela menjual anaknya. Selain itu, pada baris 1-2 di halaman selanjutnya, Sanikem berpikir kepada dirinya sendiri, jadi benar aku diserahkan pada raksasa putih berkulit biawak ini. Di sini metafora raksasa dan kulit biawak digunakan untuk mengilustrasikan Tuan Besar Kuasa dan mempengaruhi citraan penglihatan pembaca, sehingga kita membayangkan sosok yang tinggi dan besar dan sangat menyeramkan, dan kulit yang kasar dan sangat menjijikan. Akibatnya, pembaca bisa melihat bagaimana ayah Sanikem sangat terobsesi dengan jabatannya, sehingga ia rela menjualkan anaknya sendiri kepada seseorang yang sangat menjijikan dan menyeramkan ini. Pada akhirnya, penokohan ayah Sanikem sebagai seseorang yang gila jabatan membuatnya egois dan serakah. Ini menunjukkan bagaimana eksploitasi terjadi jika seseorang sangat terobsesi dengan suatu hal sehingga mereka kehilangan moralnya sendiri. Namun ini bukan akhir cerita. Bumi Manusia juga menunjukkan dampak keadaan masyarakat terhadap eksploitasi. Sebagai masyarakat, kita mempunyai peran penting untuk menghentikan ataupun memperburuk isu ini, seperti eksploitasi. Dalam cerita Bumi Manusia, latar sosial budaya Jawa yang menganut sistem patriarki mendudukan ayah Sanikem berkuasa, sehingga ibu Sanikem dan masyarakat lainnya tak dapat membela Sanikem pada saat ia dieksploitasi. Latar sosial budaya Jawa yang patriarki juga terlihat dari baris 5-7, di mana Sanikem mengatakan,
Untuk pertama kali dalam hidupku, karena silaan Tuan Besar Kuasa, aku duduk di kursi sama tinggi dengan ayah. Ini mengindikasikan bagaimana Sanikem tidak pernah duduk di kursi yang sama tinggi dengan ayahnya sebelum peristiwa ini. Karena posisi tempat duduk menunjukkan status sosial individu, ini menggambarkan latar sosial di bumi manusia yang merupakan masyarakat yang patriarki. Namun, ini menyebabkan ketidakmampuan seseorang ibu untuk membela putrinya terlihat di baris 26-27, di mana Sanikem juga mengatakan, kalau ayah sendiri sudah demikian, kalau ibu tak dapat membela aku, akan bisa berbuat apa orang lain. Ini menunjukkan bagaimana figur ayah memiliki kendali penuh, dan karena itu tidak ada yang bisa melindungi Sanikem dari eksploitasi yang dia alami. Ibunya pun tidak bisa. Karena ia tidak terlindungi dari eksploitasi ini, Sanikem menjadi putus asa. Efek ini juga terlihat di baris 27-28 pada halaman ini, di mana Sanikem mengatakan, aku masih tetap menduduk, tahu takkan ada seseorang pun tempat mengadu. Ini mengindikasi bagaimana karena masyarakat yang sangat cuek, anak seperti Sanikem kehilangan harapan. Di bumi manusia, masyarakat yang patriarki hanya memperbesar kekuasaan ayahnya untuk melakukan eksploitasi. Pada akhirnya terlihat bagaimana dunia ini tidak sempurna. Orang tua terkadang mempunyai sifat yang egois dan serakah sehingga mereka mengeksploitasi anaknya sendiri. Maka dari itu, sebagai masyarakat kita juga memiliki kewajiban untuk membela dan melindungi anak-anak yang tidak berdaya ini. Kenapa? Karena anak-anak ini pun mempunyai hak pribadinya. Seperti apa yang Kahil Gibran mengatakan, mereka lahir lewat engkau tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu tetapi bukan milikmu. Terima kasih. Wow, itu tadi teman-teman, analisis terhadap novel Bumi Manusia oleh seorang siswa SMA. Nama siswa itu Kathy. Hebat sekali analisismu, Kathy. Para sahabat Oma Simak Channel mendapat masukan yang sangat jeli dari uraianmu tadi. Terima kasih ya Kathy, lain kali bisa sharing lagi. Nah teman-teman, kecuali Kathy, ada lagi nih siswa SMA warga negara Korea yang juga menekuni pelajaran sastra di SMA-nya. Namanya Chaeyun. Saya ajak para sahabat OSC menyimak juga analisis Chaeyun terhadap novel yang sama, Bumi Manusia. Halo teman-teman, dari Oma Simak Channel, nama saya Cheon, siswa Ibu Kristianti, dan hari ini saya akan menolong Ibu Kristianti menganalisis satu bagian dari karya sastra Pramudia Nantatur bernama Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia yang bukan sekadar cerita percintaan di antara pemuda Mingke dan Annelies. Bumi Manusia adalah novel yang kental dengan nuansa dan nilai nasionalisme maupun feminisme, tatanan sosial, ras, gender, dan pendidikan berbalut humanistis. Melalui watak Nyai Ontosoro yang digambarkan secara beraneka segi dalam teks ini, Pramudia Nantatur telah berhasil dalam membalikan stigma yang diasosiasikan dengan budaya kegundikan dan juga dalam menghadirkan pertentangan kepada ideologi atau pola pikir, norma yang dianut oleh masyarakat pada kala itu, termasuk Mingke dalam karya ini tentang nosi keunggulan gender laki-laki. Jadi pertama-tama di bagian ini dari bukunya, di baris 3, Nyai menegaskan kekuasaan yang tidak terduga pada seorang gundik seperti dia, tidak terbayang pada zaman itu. Pengarangnya mendeskripsikan nada Nyai sebagai berat dan kuku. Kedua pilihan kata ini mendukung makna yang ingin disampaikan oleh Pram pada teks ini, yaitu untuk menokohkan Nyai sebagai tokoh yang dapat membalikan naratif munafik masyarakat dengan penggunaan kata-kata yang menyamakan Nyai dengan seorang laki-laki. Berikutnya juga terdapat dialog Nyai bahwa Mingke adalah tamuku. Dialog tersebut beresonansi dengan kekuasaan Nyai akan rumah Tuan Melema, menandakan bahwa Nyai memiliki hak terhadap rumahnya yang sama jika tidak melebihi tuannya hingga kemampuannya untuk mengundang tamunya sendiri dan melindungi Mingke di hadapan tuannya. Diksi yang kasar juga menggambarkan watak Nyai yang menentang stereotip gender di baris 7.
di mana naratornya mengatakan matanya menyala memancarkan kebencian dan kejijian. Kata-kata yang digunakan pengarangnya di sini yaitu kebencian dan kejijian memiliki konotasi negatif, keras, dan agresif. Tampak pada dialognya adalah nada yang dominan, yang tidak takut akan tuannya, seolah-olah seorang ibu yang sedang menegur anak-anaknya yang berkelakuan buruk. Tersembunyi di antara garis-garis dialog Nyai juga terdapat unsur sastra ironi bahwa Tuan Melema tak ada hak apa-apa di rumah ini, yang sangat berkontras dengan norma pada saat itu. Karakteristik ketidakberdayaan seorang istri simpanan kepada keputusan tuannya atau kebiasaan seorang gundik yang hanya bisa patuh pada perintah dan keinginan tuan menjadi gambaran umum kondisi dan nasib perempuan dalam pergundikan di era kolonial Hindia Belanda. Nyai-nyai pada zaman itu hanya dianggap sebagai properti, boneka yang dapat dimainkan tuannya. Novel Bumi Manusia tentu termasuk karya yang mengungkapkan kerapuan posisi nyai ini, dan perempuan seperti tisu yang dipakai sekali dan dibuang. Namun, Nyai Ontosoro melalui penokohan dramatik yang diadakan secara efektif oleh Pram berhasil untuk membalikan stereotip tersebut. Selanjutnya, watak berkuasa yang Nyai tunjukkan tidak diabaikan oleh Tuan Melema seperti dilihat di baris 12. Pram menghadirkan unsur juxtaposisi dan ironi sekali lagi dengan persandingan penokohannya langsung pada Tuan Melema yang tinggi, besar, gendut, dan perlakuannya yang menampilkan sebaliknya. Bukti terakhir untuk karya ini adalah selain hanya berkuasa, Nyai juga digambarkan memiliki kemampuan luar biasa dalam pendidikannya dan kepandaiannya. Pram pastikan untuk menambahkan detail bahwa Nyai tetap dalam Belanda yang pasti mengancam Tuan Melema di baris 7. Dengan meletakkan Nyai dalam tingkat atau tatanan intelektual yang sama dengan laki-laki dan laki-laki Eropa, Pram memulai upayanya untuk menjatuhkan laki-laki dari hierarki gender yang terdapat dan juga menjatuhkan kaum Eropa dari hierarki ras yang terdapat. Semua bukti ini arahkan sudut pandang pembaca sejalan dengan makna niatan Pram. Upayanya untuk menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan yang selama ini seolah-olah perempuan tidak dihargai dalam pengambilan kesempatan dan keputusan dalam hidup. Perempuan yang masih terkekang karena superioritas laki-laki dan perempuan yang hanya dianggap bumbu penyedap di dalam hidup laki-laki, menghasil untuk disampaikan kepada pembaca dalam teks ini. Nyai Ontosoro dikarakterisasi oleh Pram sebagai tokoh yang istimewa, yang mampu mengubah kemalangan hidupnya yang tadinya hanya seorang gundik tanpa pendidikan apapun, namun kemudian bertumbuh menjadi wanita yang terpandang, bermartabat, berwawasan, berkarakter, dan berani mengemukakan pendapat, berani melawan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Secara kesimpulan kita bisa lihat bahwa dari seluruh uraian ini dapat kita simpulkan bahwa isu gender seperti yang dikemukakan oleh Pramudia Anantatur masih terjadi sampai saat ini baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Adanya pemikiran tersebut tampaknya sudah membudaya sehingga perempuan harus berjuang keras untuk menunjukkan eksistensi dirinya di mata dunia. Untuk mengakhiri bagian ini, saya mengutip kata-kata dari Frida Pinto yang mengatakan kesetaraan gender adalah pertarungan manusia, bukan pertarungan perempuan. Demikian presentasi saya hari ini tentang karya sastra Bumi Manusia. Terima kasih telah mendengarkan. Wow, hebat sekali Cayun. Analisisnya juga keren. Baik teman-teman, kita telah menyimak pemikiran-pemikiran siswa SMA, ada siswa asal Indonesia dan juga siswa yang berkewarganegaraan Korea. Semuanya belajar tentang novel Bumi Manusia. Saya yakin kita mendapat inspirasi dari mereka, sehingga kita juga terdorong untuk membaca dan menggumuli karya sastra secara lebih intens lagi. Baik, sampai di sini jumpa kita teman-teman. Selalu jaga kesehatan,
pelihara semangat, dan berharap kita jumpa kembali di lain kesempatan. Salam simak.